Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Karanganyar 2 Bapak Saiful Ansori, yang saya hormati seluruh Dewan Guru, Bapak dan Ibu Guru SD Negeri Karanganyar 2. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena akan rahmatnya lah kita bisa berkumpul, kita bisa bertatap muka dalam kesempatan hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Lalu pula salawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Baik, dalam kesempatan hari ini izinkan saya akan memaparkan RTL Bapak Ibu, rencana tidak lanjut, sebagai tugas akhir saya dalam pelaksanaan PKG PJOK di Kabupaten Probolinggo. Jadi ini merupakan tugas terakhir saya Bapak Ibu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya Bapak Ibu sudah menyempatkan hadir dalam ruangan ini, di acara ini. Saya selaku pribadi mengucapkan terima kasih yang banyak kepada Bapak Ibu Guru SD Negeri Karanganyar. Rencana RTL saya, yaitu saya beri nama ini Bapak Ibu, Gaspol. Gaspol ini singkatan dari Gerakan Aktif, Sehat dan Produktif Olahraga di Sekolah SD Negeri Karanganyar 2. Jadi ini merupakan program yang saya susun untuk siswa-siswi kita di SD Negeri Karanganyar 2. Selanjutnya yaitu latar belakang. SD Negeri Karanganyar 2 ini terdiri dari peserta didik dengan latar belakang sosial, budaya, dan ekonomi yang beragam. Jadi macam-macam latar belakangnya, yang menjadi kekuatan sekaligus tantangan dalam mendukung pengembangan pembelajaran yang inklusif dan relevan. Dalam konteks pendidikan jasmani, kami menemukan bahwa partisipasi siswa dalam aktivitas olahraga rutin masih rendah Bapak Ibu. Jadi di sekolah kita SD Negeri Karanganyar 2 ini beragam, mulai dari status sosial, budaya, ekonominya itu beragam. Yang menjadi tantangan yaitu tingkat perubahan jasmani partisipasi siswa itu sangat kurang Bapak Ibu. Jadi saya ingin membuat program sehingga siswa kita menjadi lebih aktif lagi untuk berolahraga, sehingga lebih sehat dan juga bugar tentunya. Berdasarkan observasi harian dan hasil survei sederhana yang saya lakukan, sebanyak 70% siswa menyatakan kurang terlibat dalam olahraga di luar jam pelajaran karena minimnya fasilitas olahraga di rumah atau kurangnya dorongan dari keluarga. Jadi saya melaksanakan survei sederhana Bapak Ibu melalui angket kepada siswa, dan hasilnya ini 70% siswa kurang terlibat di rumah. Macam-macam alasannya, mungkin di rumah kurang fasilitas olahraganya kurang, atau kurangnya dukungan dari orang tua atau lingkungan sekitar rumah, seperti itu. Namun demikian, kesenjangan yang mencolok terlihat pada minimnya program yang diberikan ruang bagi siswa untuk bersuara terkait aktivitas olahraga yang mereka minati, memilih jenis kegiatan yang sesuai dengan kemampuan mereka, dan memiliki peran aktif dalam merancang atau menjalankan kegiatan olahraga. Hal ini berpotensi menghambat keterlibatan siswa secara menyeluruh, sehingga kebugaran dan produktivitas mereka di sekolah belum optimal. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kegiatan siswa di rumah itu sangat kurang, aktivitas siswa di rumah sangat kurang. Akhirnya berdampak kepada siswa itu sendiri di sekolah. Contohnya belajarnya jadi kurang semangat, lalu di kelas sering mengantuk
seperti itu. Banyak ya siswa-siswi kita Bapak Ibu ya yang seperti itu. Next. Lalu tujuan program melalui program Gaspol ini bertujuan untuk pertama meningkatkan kebugaran siswa melalui latihan fisik sederhana yang dilakukan secara rutin dan menyenangkan. Jadi ada latihan fisik yang sederhana Bapak Ibu, yang simpel-simpel saja sehingga membuat anak itu lebih senang, lebih happy dan bergembira tentunya seperti itu. Mulai memberikan ruang bagi peserta didik untuk bersuara mengenai jenis olahraga atau aktivitas fisik yang mereka sukai. Ini kendala yang kedua. Selain fasilitas tadi, biasanya siswa itu kurang berminat melakukan olahraga atau aktivitas fisik di sekolah dan di rumah karena tidak sesuai dengan keinginan mereka. Oleh karena itu kita memfasilitasi jenis olahraganya seperti itu. Yang ketiga, mendorong partisipasi aktif siswa dalam memberikan pilihan kegiatan olahraga yang sesuai dengan minat, kebutuhan, dan tingkat kemampuan masing-masing siswa. Selanjutnya, mengembangkan dasar pendidikan siswa terhadap program melalui pelibatan mereka dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Jadi saat kita merancang kegiatan, kita harus melibatkan peserta didik kita untuk menentukan program apa, bagaimana cara menjalankannya seperti itu agar peserta didik lebih tertarik dan akhirnya terlibat dalam program tersebut. Contohnya seperti menjadi instruktur senam, mengatur perlombaan atau mendokumentasikan aktivitas. Jadi kita melibatkan siswa di depan, misalkan saat senam, yang menjadi instruktur adalah siswa, dan melaksanakan perlombaan seperti lomba futsal misalkan. Siswa itu yang menjadi peserta, yang menjadi petugasnya, menjadi wasitnya, menjadi supporter itu siswa. Jadi pembelajaran SEM seperti itu. Program Gaspol ini dirancang tidak hanya untuk meningkatkan kebugaran, tapi juga untuk menanamkan nilai kerjasama, tanggung jawab, dan kemandirian. Ini masuk ke P5 ya Bapak Ibu ya, program P5. Dengan pendekatan ini, siswa tidak hanya menjadi peserta saja, tapi juga mitra aktif dalam menciptakan budaya hidup sehat di sekolah. Next. Selanjutnya, capaian, langkah-langkah, dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan. Dari tujuan yang dipaparkan, kita uraikan lagi menjadi langkah-langkah dan hasil seperti itu. Pertama, meningkatkan kebugaran dan produktivitas peserta didik. Capaian yang diharapkan adalah peserta didik secara rutin mengikuti aktivitas fisik yang dirancang dalam program Gaspol dengan peningkatan kebugaran yang terukur melalui tes kebugaran sederhana. Selanjutnya, peserta didik menunjukkan perilaku aktif dan antusias dalam setiap sesi olahraga. Jadi capaian yang pertama itu, jadi siswa lebih bugar, lebih sehat, dan juga siswa lebih aktif dalam melaksanakan kegiatan fisik seperti saat berolahraga di sekolah. Indikator tercapaian, minimal 80% siswa hadir dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan olahraga mingguan. Peningkatan nilai tes kebugaran sederhana, misalkan lari 12 menit, tes kelenturan kekuatan otot minimal 10% dalam 3 bulan. Jadi kita ada progres. Selain kita berproses, kita berprogres. Jadi ada hasilnya. Di sini saya ambil 10% dalam 3 bulan. Itu minimal. Lebih dari 10% itu lebih bagus. Apa yang meningkat? Yang meningkat adalah kebugaran siswa. Selanjutnya, langkah-langkah aksi. Pertama, menyusun jadwal kegiatan olahraga mingguan yang terstruktur seperti senam pagi, permainan tradisional, atau lomba ringan.
Selanjutnya memberikan edukasi tentang pentingnya kebugaran melalui sesi interaktif di kelas PJOK. Melibatkan siswa dalam mendokumentasikan kegiatan olahraga mereka, misalnya membuat jurnal aktivitas atau video. Jadi di sini siswa lebih aktif dalam, selain dalam olahraga juga aktif dalam membuat karya seperti itu. Rencana para peserta didik, siswa memilih jenis olahraga yang mereka sukai melalui survei awal. Kelompok siswa bergiliran menjadi instruktur senam atau fasilitator kegiatan. Hasil yang diharapkan dari program gaspol yaitu siswa memiliki kebiasaan hidup sehat melalui rutin berolahraga. Jadi siswa tidak malas lagi dalam berolahraga. Keterlibatan aktif siswa dalam memilih, merancang dan melaksanakan kegiatan olahraga. Tidak hanya melaksanakan olahraga, siswa juga bisa memilihnya, bahkan merancang dan juga melaksanakan kegiatan. Seperti yang saya contohkan tadi, bisa menjadi panitia, bisa menjadi instruktur dalam senam dan sebagainya. Selanjutnya tercapainya budaya hidup sehat yang inklusif, kolaboratif dan menyenangkan di SDN Karangren 2. Hasil akhirnya adalah menciptakan budaya hidup yang sehat untuk siswa-siswi kita. Next. Nah, ini struktur program dan mitranya Bapak Ibu. Struktur program pembelajaran dilakukan secara tematik, terintegrasi dengan muatan pembelajaran lainnya. Jadi pembelajaran ini, struktur programnya itu tidak hanya melalui pembelajaran PJOK, tapi juga terhubung dengan tematik juga, terintegrasi dengan pembelajaran lainnya seperti IPAS, ya, juga pendidikan agama Islam dan lain-lain. Lalu mitra yang mendukung program ini adalah guru PJOK, guru kelas, orang tua siswa, dan komunitas belajar di sekolah. Jadi tidak hanya guru PJOK saja, kita harus berkolaborasi, bekerja sama dengan guru kelas, dengan orang tua juga, karena kita kan tidak tahu yang aktivitas yang dilakukan siswa di rumah itu kan kita tidak tahu. Jadi kita harus bekerja sama, berkomunikasi dengan orang tua siswa seperti itu. Selanjutnya kapasitas kelas atau sekolah. Pendekatan berbasis aset untuk program gaspol di SDN Karangren 2. Yang pertama, sumber daya fisik. Ini ada lapangan sekolah itu dimanfaatkan untuk olahraga seperti senam, permainan tradisional, babak sabar, dan lomba kelompok, menciptakan suasana interaktif dan menyenangkan. Kebetulan lapangan di sekolah kita cukup luas, bisa kita manfaatkan sebagai arena untuk melaksanakan permainan dan juga senam. Yang kedua, peralatan olahraga. Ada bola, tali skipping, dan alat dasar lainnya digunakan secara kreatif. Kebutuhan tambahan dapat dipenuhi melalui kontribusi orang tua dan komunitas. Yang ketiga, ruang kelas digunakan untuk refleksi, diskusi, dan perencanaan, mendukung wawasan siswa tentang olahraga dan juga kesehatan. Selanjutnya, sumber daya manusia. Di situ ada guru PJOK sebagai penggerak utama program dengan rancangan kegiatan kreatif dan juga menarik. Guru kelas sebagai pendamping siswa, memotivasi siswa dan mendukung koordinasi bersama guru PJOK. Selanjutnya, siswa dilibatkan sebagai fasilitator, perancang kegiatan, dan tim dokumentasi untuk meningkatkan partisipasi. Dan terakhir yaitu orang tua, mendukung melalui kontribusi, peralatan sederhana, dan partisipasi dalam kegiatan khusus, terutama ini saat dilakukan di rumah masing-masing. Next. Rencana evaluasi. Rencana evaluasi program gaspol. Evaluasi secara menyeluruh dilaksanakan pada setiap semester atau akhir tahun pelajaran.
Jadi apa yang sudah baik dan apa yang harus ditingkatkan kembali melihat dari umpan balik murid dan juga dari orang tua murid, berupa kuesioner dan juga wawancara secara langsung. Untuk mengukur tingkat kebugaran jasmani menggunakan TKJI, tes kebugaran jasmani, dan melaksanakan pemeriksaan kesehatan kepada murid secara berkala untuk menilai ukuran, proporsi dan komposisi tubuh atau pertumbuhan anak, IMT, indeks massa tubuh. Jadi kita pelaksanaan pemeriksaan kesehatan kepada siswa seperti itu. Kita juga bisa berkolaborasi dengan pihak luar seperti Puskesmas, sehingga hasil yang kita peroleh, pemeriksaan siswa yang kita peroleh lebih tepat sasaran seperti itu. Lanjut. Selanjutnya kemungkinan tantangan pelaksanaan program Gaspol di SD Negeri Karet 2 berpotensi menghadapi beberapa tantangan. Tantangan tersebut perlu diantisipasi dengan baik agar tujuan program tercapai secara optimal. Berikut ini adalah beberapa kemungkinan tantangan beserta rencana solusinya. Yang pertama, minat siswa yang berbeda-beda antara siswa yang satu dengan siswa yang lain. Solusinya yaitu menawarkan variasi permainan dan memberikan pilihan kepada siswa itu sendiri. Jadi siswa diberikan kebebasan untuk memilih permainan apa yang diminatinya. Nanti kita olah dan hasilnya akan kita umumkan kepada siswa. Selanjutnya, keterbatasan waktu. Solusinya yaitu mengoptimalkan waktu pembelajaran dengan kegiatan yang menarik. Jadi kita harus pintar-pintar mengoptimalkan waktu yang ada, seperti itu. Selanjutnya tantangannya yang ketiga itu kondisi cuaca yang tidak mendukung. Solusinya itu menyiapkan alternatif kegiatan indoor. Jadi misalkan di hari pelaksanaan tiba-tiba ada hujan deras atau banjir di lapangan, kita bisa melakukan alternatif kegiatan di dalam kelas. Tentunya kita memilih kelas yang luas seperti itu, yang bisa memungkinkan kita untuk bergerak dengan leluasa. Selanjutnya, timeline. Ini gambaran timeline mingguan, bulanan, semesteran, dan tahunan Gaspol di SDN Karet 2. Yang pertama, jenis kegiatan mingguan. Itu ada pekan permainan tradisional. Kita akan melaksanakan pekan permainan tradisional yaitu Bobak Sodor. Pelaksanaannya dilakukan setiap hari Selasa dan melibatkan permainan seperti Bobak Sodor. Selanjutnya tetap di mingguan yaitu senam bersama. Itu dilakukan setiap hari Kamis melibatkan siswa di lapangan. Nah, untuk senam ini kita memilih beberapa siswa untuk menjadi instruktur senam di depan teman-temannya seperti itu. Dan senamnya itu kita pilih senam yang energik, yang tidak hanya melenturkan badan tapi juga membuat kita bugar nantinya seperti itu. Lalu jenis kegiatan bulanan di akhir bulan pada hari Sabtu atau Minggu itu kita melaksanakan hiking ke area alam sekitar sekolah. Jadi kita melakukan seperti penjelajahan yang kita laksanakan bersama dengan siswa. Tapi untuk hiking ini kita lebih fokuskan ke siswa kelas tinggi untuk kelas 4, 5, dan 6, fase B akhir dan C. Karena kita juga melihat medan yang kita lalui di sekitar sekolah kita itu cukup curam, cukup terjal seperti itu, seperti melewati sungai. Nah, kita hati-hati di situ. Kita harus berkoordinasi dengan guru yang lain agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan bersama. Lalu selanjutnya semesteran. Pada akhir semester hari Sabtu atau Minggu kita akan adakan festival All Trade, yaitu kompetisi permainan tradisional. Kalau kita kegiatan mingguan melibatkan permainan tradisional, Bobak Sodor,
Nah, di semesteran kita melakukan kompetisinya. Jadi kompetisi kita lombakan setiap kelas atau setiap siswa seperti itu. Tentunya ini nanti kita adakan struktur panitia seperti itu agar kegiatan lomba ini berjalan dengan struktural dan efektif seperti itu. Tentunya siswa yang akan menjadi panitianya di permainan tradisional, dan kita juga akan menyediakan rewardnya yaitu hadiah yang tidak terlalu mewah, yang sederhana saja untuk siswa, sehingga siswa itu memiliki rasa kompetitif untuk melakukan perlombaan tersebut. Selanjutnya program tahunan, akhir tahun hari Sabtu atau Minggu kita mengadakan SEM, Sport Education Model, lomba senam irama antar kelas dan komunitas. Jadi kita mengadakan SEM, kita ambil senam irama yang sudah kita lakukan secara mingguan, kita lombakan di setiap setahun sekali seperti itu. Nanti akan kelihatan siswa yang memiliki kelenturan yang bagus dan memiliki kecakapan dalam senam seperti itu. Mungkin itu saja program gaspol yang bisa saya sampaikan untuk Bapak Ibu Guru. Mungkin ada pertanyaan atau tanggapan atau masukan dari Bapak Ibu Guru. Monggo, silakan Bapak Ibu. Bu Indah, silakan. Terima kasih Pak Amril. Mungkin ini sekedar saran saya. Saya melihat tadi dari program gaspol yang Pak Amril paparkan, di situ menjadi instruktur senam itu dari siswa tadi ya. Bagaimana kalau diprogramkan mengundang instruktur senam sehingga semua guru itu juga bisa senam Pak Amril. Dan kalau saya rasa kalau dari siswa itu gerakannya masih tidak terlalu tidak terlalu rumit menurut saya itu. Jadi kalau misalkan mengundang, mungkin di pertemuan keberapa diundang untuk instruktur senam, misalkan nanti bisa kolaborasi dengan sekolah menggunakan dana BOS mungkin Pak Bril untuk transportnya. Jadi nanti di situ guru-guru semua selain siswa bergerak, gurunya juga bergerak Pak Bril. Terima kasih. Ya, terima kasih masukan yang sangat bagus dari Bu Indah selaku guru kelas 4. Ya, terima kasih Bu Indah. Mungkin kita bisa nantinya pada pertemuan yang keempat kita mengundang instruktur senam Bu Indah. Pak, ada Bapak Kepala Sekolah, mungkin Bapak Kepala Sekolah, Pak Romli, Pak Ansori mungkin bisa untuk dana BOS bisa dianggarkan. Bisa Kak Pak ya? Bisa Pak ya? Terima kasih. Untuk dana BOS bisa digunakan dalam kegiatan ini. Soalnya sudah di RKS kan? RKS itu sudah dianggarkan. Dari sekian itu ada berapa persen untuk kegiatan ini? Terima kasih. Terima kasih. Mungkin Bapak Ibu Guru mempunyai kenalan instruktur senam yang harganya tidak terlalu tinggi dan juga looknya itu bagus, bahkan lebih mudah seperti itu Bu, Bapak Ibu bisa menghubungi saya. Biar Bapak Guru ini fresh juga dalam senam nanti. Ada pertanyaan kan? Pak Fajar, silakan Pak. Terima kasih untuk Bapak Amril sebagai guru BCOK. Ini saya sebagai wali kelas 1 mohon nanti ketika pelaksanaan senam kiat-kiatnya supaya kelas 1 itu juga ikut aktif dalam senam. Soalnya siswa kelas 1 ini agak unik. Kadang-kadang ketika pelaksanaan senam kadang-kadang agak belewet, agak kemana-mana kadang. Mohon nanti ada kiat-kiat khusus dari Pak Amril sebagai guru BCOK.
Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Fajar atas masukannya. Saya tampung masukannya. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu guru SDNP Karen 2 atas partisipasinya hari ini. Mungkin itu saja dari saya. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian program tersebut saya mempunyai kesalahan serta hilaf. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.